warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik ya. Perkenalkan, nama saya Afi Mikanada Kamelia, NIM G 0002000246. Pada kesempatan ini, saya dan teman-teman saya akan menyampaikan sedikit materi berkaitan dengan jin. Nah, pasti udah pada penasaran kan? Yuk, lihat video yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Mustaqim, NIM D 00020026. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai jin. Jin berasal dari bahasa Arab janna yajunnu, yang secara harfiah berarti sesuatu yang berkonotasi tersembunyi dan tidak terlihat. Sedangkan menurut bahasa, jin berarti sesuatu yang tersembunyi, halus, dan keberadaannya yang tidak terlihat. Jin adalah makhluk halus yang diciptakan Allah SWT dari api. Namun, jin sendiri terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, jin kafir, yaitu jin yang membangkang atau tidak pernah patuh terhadap perintah Allah SWT. Para ahli tafsir berpendapat bahwa jin kafir adalah jin yang tidak pernah memurnikan keesaan Allah, sehingga dalam kekafiran jin itu bermacam-macam, yaitu ada yang menjadi Yahudi, Nasrani, dan lain sebagainya. Yang kedua, jin musyrik, yaitu jin yang mengakui keesaan Allah, yakni ketika mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran, mereka berkata bahwa Al-Quran itu menakjubkan dan dapat memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Jin ayat 1-3. Jin dan manusia diciptakan dengan tujuan yang sama, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oleh karena itu, jin mendapatkan beban yang sama untuk melaksanakan berbagai perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Afranur Anissa. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi akidah, yaitu tentang jin. Yang pertama, alam. Alam jin sendiri sama dengan alam manusia juga malaikat. Yang kedua, jin sendiri pun memiliki akal pikiran sama halnya seperti manusia. Yang ketiga, jin juga disebut dengan ijtinaan atau tersembunyi dari dunia manusia. Yang keempat, jin diciptakan dari api. Untuk penciptaan jin sendiri sudah dijelaskan dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 15, juga Quran Surat Al-Hijr ayat 27. Nama saya Gung Laksono dan saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis jin. Di dalam Al-Quran dan hadis, jin disebut dengan beberapa nama. Yang pertama, jin atau jinni. Yang kedua, amar atau amir, yang artinya meramaikan. Kenapa disebut demikian? Karena mereka itu tinggal bareng bersama manusia, jadi mereka itu ikut meramaikan rumah manusia. Jadi ada beberapa jin yang diizinkan oleh Allah untuk tinggal meramaikan rumah manusia. Yang ketiga, arwah atau jin yang nampak pada anak-anak. Kalau anak-anak kecil bisa lihat jin itu namanya arwah. Yang keempat, syaitan. Disebut syaitan karena artinya jelek atau jauh. Jadi syaitan itu sangat jauh dari Allah. Makanya orang-orang yang jauh dari Allah itu bisa disebut kerasukan syaitan, karena syaitan itu artinya adalah jauh dari Allah. Mereka dicela oleh Allah, jadi mereka jauh dari Allah. Ada yang bernama Ifrit. Ifrit itu secara bahasa artinya jelek. Semua julukan itu pada hakikatnya itu adalah jin. Jenis-jenis jin ada 3 golongan atau 3 jenis. Yang pertama, sinful lahum ajniha. Jadi dia itu punya sayap atau semangsa burung.
yatiruna fil hawa, mereka dapat dihilangkan. 2. Itu jin yang berbentuk hewan berbisa. Jadi ada yang jenisnya mereka itu seperti binatang berbisa atau ular, kalajengking, dan sebagainya. Ada juga yang seperti burung tadi. Terus yang ketiga adalah anjing hitam. Jadi jin itu bisa berbentuk seperti anjing hitam. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai kapan jin diciptakan dan apa saja nama-nama jin. Yang pertama, jin diciptakan sebelum manusia atau Adam sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 26-27 yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dapat dibentuk, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Kemudian nama-nama jin yang pertama ada Amir. Amir merupakan amar yang tinggal bersama manusia. Yang kedua ada arwah. Arwah merupakan golongan jin yang nampak pada anak. Kemudian yang ketiga ada syaitan. Syaitan merupakan jin yang jelek. Dan yang terakhir ada ifrit, merupakan jin yang paling jelek. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Afimika Nada Kamelia, NIM G0002000246. Dalam bab ini saya akan menjelaskan 3 hal. Yang pertama, siapa itu setan? Kemudian yang kedua, apakah jin itu makan? Dan yang ketiga, apakah jin itu menikah? Nah, yang pertama, siapa itu setan? Setan merupakan golongan dari jin. Dalam hal ini terdapat 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya setan adalah bapak dari jin. Dan pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya setan adalah sebagian atau golongan dari jin. Pendapat yang kedua inilah yang merupakan pendapat yang kuat. Kemudian yang kedua, apakah jin itu makan? Iya, jin itu makan. Dan makanan dari jin adalah tulang, kotoran, kemudian makanan yang dimakan oleh manusia dengan menggunakan tangan kiri, dan makanan yang dimakan oleh manusia tanpa membaca basmalah. Dan minuman dari jin adalah minuman-minuman yang memabukkan. Kemudian yang terakhir, apakah jin itu menikah? Iya, jin itu menikah. Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 56. Dan apakah jin itu dapat menikah dengan manusia? Iya, tentu bisa. Namun hal ini hukumnya haram. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jin mati. Imam Bukhari meriwayatkan ketika Rasulullah SAW bermi'raj ke langit dengan mengendarai buraq dengan didamping malaikat Jibril, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melihat jin ifrit membuntuti dan mengejarnya. Lalu jin ifrit tersebut menyemburkan api untuk melukai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat seperti itu, malaikat Jibril mengajarkan doa yang akan memadamkan apinya, dan api tersebut berbalik menyemburkan ke wajah jin ifrit hingga binasa. Dan umur jin tidak diketahui, tapi biasanya umur jin lebih panjang dibandingkan manusia. Jika umur iblis sampai yaumul qiyamah. Biasanya jin bertempat tinggalkan di reruntuhan tanah, lapang, pasar, dalam lubang, kuburan, masjid, rumah yang tidak pernah buat berzikir, atau ketika masuknya tidak dengan salam, toilet atau kamar mandi, gunung, kandang unta, lautan, di padang pasir, atau di gua. Majelis jin biasanya ada di masjid atau naungan pohon dan matahari. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah lihat video pembahasannya kan?
Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.